satu tetes air susu mama. Bikin peta sampai pasar pagi ini. Masih kecil kincing perak di bangku mama. Menangis banyak. Nah, saya akan membatasi supaya nggak melambrang kemana-mana ya. So, dari border, ya. Kalau borderless, saya batasi. Saya itu hidup di dua zaman ini, zaman sebelum 1998 dan after ini saya dua zaman. Sebelum 1998 itu ya, itu terasa banget orang-orang yang seumur saya ini terasa banget sentralisasi, terasa banget. Kalau tidak dari atas, no way, gitu ya. Apakah ya semua mau ASN, kalau saya ASN ya, mau tentara, polisi, semua sentralisasi. Iya, dulu itu bahasanya teman-teman wartawan gitu ya, ngeritik gitu kan, tapi yang ngeritik itu bisa hilang saat itu. Nah, sangat tersentralisasi. Tetapi saya bisa memahami mengapa sentralisasi. Karena memang kalau diajak omong, nggak mau ini masyarakat. Kenapa nggak mau? Ya karena pendidikannya rendah. Jadi yang dikedepankan itu emosional, personal, gitu ya. Sebab urusan mereka itu kan hanya makan, minum, tidur, gitu ya. Untuk dialog-dialog. Nah, masyarakat yang peradabannya rendah saat itu, gitu ya, ukurannya apa? Ukurannya adalah jumlah peserta pendidikan. Dulu tahun-tahun itu yang namanya dokter, dosen S saja sudah menjadi luar biasa. Apalagi master, apalagi dokter. Di Gajah Mada waktu saya kuliah itu profesornya hanya 4 saat itu yang sudah sepuh-sepuh. Terus ada kesenjangan lama, nggak ada yang doktor, apalagi profesor. Nah, artinya di dalam tingkat peradaban kalau diukur jumlah pendidikan itu rendah, before 1998 itu rendah, sehingga cara mengelolanya juga komando, gitu ya, militeristik. Semua harus nurut, kalau nggak nurut, nah gitu ya, ada sanksinya gitu. Nah, saya merasakan, tetapi juga ada pemanfaatnya bagi saya. Preman-preman kan banyak saat itu, luar biasa, Tidak hanya di kota, di kampus, di pedesaan juga banyak. Di pedesaan saya juga ada, di kampus saya juga ada. Sepeda motor itu bisa hilang walaupun dikunci, dan nggak berani untuk menegur yang ngambil itu, padahal tahu. Jadi dunianya kekerasan banget, kaku banget. Nah, kalau sentralistik Jakarta pusat itu buat kebijakan bilang, amankan. Nah, itu saya banyak contoh-contoh yang saya alami, lihat sendiri saat itu. Semua sektor pertanian, peternakan, ya evolusi saya sebut ya, itu dikendalikan. Nah, itu namanya pendekatan normatif deduktif. Bahkan hukum pun juga begitu. Anda tahu, cek aja itu tahun-tahun 84 yang saya ikuti itu mahasiswa itu adalah kasus Sengkon dan Karta. Itu, ya, Sengkon dan Karta. Itu. Kemudian after that itu Pak D di sebelah selatan Pancoran itu Duren 3. Sekarang Duren 3 Sambu. Tapi dulu juga ada case di situ. Jadi case-case itu
maaf ya, dalam kasus-kasus tertentu diatur. Kalau saya sebelum kuliah di Gajah Mada juga ada SUM kuning, itu juga ada, semua itu sentralistik diatur. Kalau yang akhir-akhir di LSM Sidoarjo, Surabaya ya. Nah, karena memang suasananya adalah pendekatan sentralistik, sometimes ya saya bisa memahami gitu ya, tetapi mencekam. Pemilu pun juga begitu. Demokrasi prosedural, ada pemilu. Iya, diarahkan, ditunggui. Wih. Jadi seperti itu kondisinya ya, saya mengalami. Nah, mendekati 98 itulah campur tangan not only our students, tapi faktor luar juga banyak. Dan saat itu yang saya soroti adalah George Soros, peran George Soros dalam mengambil modal yang ada di Indonesia. Itu modal diambil kosong, kesulitan likuidasi, kacau. Nah, dalam keadaan kacau itulah gerakan-gerakan membalik sentralisasi menjadi desentralisasi. Nah, kemudian 98 terjadi peristiwa seperti itu. Kajian saya adalah tentang legal policy, arah ini kemana ini nanti arah legal sistemnya itu, apakah common law atau civil law, nah gitu kan. Nah, perlu diketahui sebenarnya after 1998 itu yang terjadi sentralisasinya itu di distribusi. Jadi nggak hilang sentralisasinya, tetapi di D, seperti Anda describe, dinarasikan, didistribusikan ke daerah-daerah, gitu ya, menggunakan konsep otonomi daerah, gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau politik, ya bagaimana mendapatkan suara terbanyak, gitu, atau mendapatkan kekuasaan banyak, itu politik. Tetapi kalau kesejahteraan dalam perspektif ekonomi, bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan kondisi masing-masing kan gitu. Tetapi dalam perspektif hukum saya mikir, kalau sudah otonomi di situ kan tidak hanya ekonomi dadak bengek itu, tetapi keadilannya bagaimana? Keadilan yang hidup di kantor pengadilan tingkat pertama itu, apakah norma-norma, nah gitu ya, yang ada dalam masyarakat, yaitu social forces, culture forces, hukum adat itu juga ikut terakomodasi di dalam proses pengambilan putusan. Itu pertanyaan orang hukum. Itu saya yang bertanya. Nah, oleh karena itu di dalam buku saya yang sekarang menjadi visi keilmuan program doktor yang saya bangun di Pancasila, Hukum dan Kearifan Lokal, judulnya. Iya, di internet ada itu buku saya. Nah, sekarang S3 di tempat saya itu visi keilmuannya. Itu sudah menjadi ilmu. Saya bangga menciptakan ilmu. Terus terang ya, saya bangga. Itu tahun 2009. Ya, tahun 2009 ciptaan saya itu sekarang baru laku diakui oleh Dikti sebagai ilmu. Saya meninggalkan legacy. Jadi program doktor ilmu hukum Universitas Sila itu visi keilmuannya adalah hukum dan kearifan lokal. Bukunya saya buat tahun 2009, itu menjawab tantangan junior saya namanya Saldi Isra. Ya, sekarang sudah itu. Nah, rentetannya penjelasannya seperti ini. Penjelasannya di buku itu. Nah, kalau ada desentralisasi, itu kan sentralnya itu didistribusi ke kabupaten kota dan diberi kewenangan menurut otonomi daerah. Silahkan tingkatkan kesejahteraan to improve your prosperity, ya,
improving atau improving the prosperity at your local, gitu kan. Nah, tentu saja tidak hanya proses ekonomi kan, hukum. Kalau hukum sekarang hakim di pengadilan tingkat pertama itu, pertanyaan saya, apakah Anda juga mengakomodasi yang bahasanya Friedman itu social process and culture process? Kalau bahasa saya hukum adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Iya, kan sudah saya jelaskan. Ya, dua yang berbeda. Jadi konsep-konsep ini kalau saya ngomong, tidak usah mikir, otomatis klik gitu ya. Apa ya? Gitu kan, lambat nanti kalau saya udah jalan lagi gitu kan. Nah, itu pendekatannya adalah normatif induktif. Nah, ini sekarang kita ini di dalam pengambilan proses-proses pengambilan keputusan itu selalu bertarung, saya lihat, antara pendekatan deduktif dan induktif itu bertarung. Iya, itu bahasa kampus. Ya kemarin yang kita diskusikan itu, ya toh KUHP itu kan sekarang isinya seperti itu. Penjelasan saya ya seperti ini tadi. Silakan. Sentral dan sentralisasi tadi yang disampaikan, kebetulan berkaitan sama kejadian-kejadian kes masa lalu itu, saya teringat yang disampaikan oleh Sokrates dan bukunya yang mengatakan bahwa rezim itu juga menjadi lima, rezim aristokrasi yang pertama, rezim kedua oligarki, rezim ketiga demokrasi katanya, dan keempat itu rezim keempat dan kedua setelah piramid. Nah, kalau kita ilustrasikan kes tadi masalah yang Prof sampaikan itu demokrasi dan macam-macam. Nah, kalau kita melihat para tokoh-tokoh dahulu saja mengatakan demokrasi itu rezim terburuk kedua setelah piramid. Ini pun dikuatkan oleh Aristoteles dan bukunya bahwa dia mengatakan rezim terburuk itu adalah demokrasi yang terbaik itu adalah basilis, penyimpangan dari basilis adalah demokrasi. Nah, ini gimana kalau memandangnya ketika kita ingin mengatakan sentral dan desentralisasi yang terbaik buat negara kita? Iya, di Fakultas Hukum itu ada ruangan ya, saya bangun ruangan banyak, dan masing-masing ruangan itu namanya Aristoteles, itu ya, Plato, Sokrates, John Locke, itu yang buat ruang itu nama saya gitu. Orang mengira wah nanti tulisannya Prof Ade, enggak lah gitu kan. Bahkan dicegah syaratnya untuk namanya dicantumkan di situ harus meninggal dulu. Wah. Enggak lah, saya enggak pengen seperti itu kan. Saya ingin mensejahterakan orang lain, bukan mensejahterakan saya sendiri gitu kan. Jadi ungkapan-ungkapan itu saya tulis di bawah di sana itu. Dan Sokrates itu, nah kalau sejumlah itu sebenarnya yang baik yang paling baik yang mana gitu kan, sesuai kondisi sosial kemasyarakatan masyarakat setempat atau negara setempat, semua baik gitu kan, tergantung dari masyarakat, kondisi sosial masyarakat setempat itu yang mana gitu ya. Kalau masyarakatnya maju banget ya seperti Amerika, Hong Kong dan sebagainya, itu kemudian di tirani, nggak cocok lah gitu ya. Jadi itu kategori-kategori yang bersangkutan seperti Sokrates itu sudah mampu memikir, ya, mengklasifikasikan bahwa perkembangan masyarakat itu tergelar seperti ini, kemudian dipotong-potong, bisa-bisa ini kalau ini sebaiknya gitu. Tapi kalau disuruh milih yang paling baik, itu masih koma itu. Depends on, tergantung pada social condition, ya, social condition, kondisi sosial masyarakat setempat, at local society. Kebutuhan ya Pak? Iya, kebutuhan. Soalnya Indonesia itu kalau ditanya apakah zaman Orde Baru itu jelek, saya enggak, saya mengatakan enggak. Lawang orang sekolah aja. Iya, jarang sekali. Iya toh,
Isinya kan zaman kebodohan gitu ya. Zaman memang harus pakai itu. Oke, gitu. Kalau ditanya ya. Nah, mungkin nggak satu negara melaksanakan induktif dan deduktif itu dalam waktu bersamaan selang-seling. Jadi, tapi kesannya jadi nggak konsisten ya. Ya ini Indonesia kan arahnya seperti itu ya di dalam KUHP ini sebenarnya kan. Ini Indonesia ingin mengakomodasi, menurut pandang saya, yang lama itu nggak efektif, gitu ya. Lama nggak efektif, ya terbukti banyak orang atau sekelompok orang menyatakan protes-protes itu ya. Nah sekarang yang diakomodasi lah, ya faktanya Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Gitu kan, mereka tuh tahu yang disebut pidana menurut pikiran masyarakat setempat tuh tahu dia. Jadi bukan pidananya menurut Belanda, kan gitu ya. Tapi jadinya lambat tuh prosesnya, karena ada pertentangan itu. Ya itu konsekuensinya kan. Tetapi kalau nanti sudah menjadi drill ya, menjadi terampil gitu, nggak ada masalah gitu kan. Itu. Terkait desentralisasi dan sentralisasi dan desentralisasi, tampaknya memang tidak sepenuhnya menjadi desentralisasi. Ada beberapa yang sumber-sumber menguasai hajat di keramaian masih tetap dikuasai oleh pusat. Yang kedua, ternyata sekarang pun masih terasa bahwa proses ini adalah bukan the best way gitu ya untuk menjawab kebutuhan, karena nyatanya malah menjadikan suatu dampak ego sektoral dari masing-masing yang diberikan kekuasaan otonomi daerah itu ya setelah sekian lama. Nah ini tentu kaitan dengan praktek politik di lapangan. Mohon pencerahan. Iya, ini satu hal yang saya mau soroti ya. Apakah dengan legal policy sentralisasi yang ide, nah gitu ya, terus kemudian diberi kebijakan otonomi daerah, apakah akan mempengaruhi kualitas isi putusan hakim-hakim di pengadilan tingkat pertama? Itu dalam konteksnya ya. Nah, kalau implikasinya lain bahwa itu akan terjadi ego sektoral, pastilah, gitu kan, pasti, karena memang mereka berlomba-lomba untuk meningkatkan kesejahteraannya daerahnya masing-masing. Yang dulu pernah saya ceritakan di awal-awal ya, di awal legal policy ini, mobil plat B itu lewat di Klaten dicegat juga itu. Suruh bayar retribusi kan. Loh, Anda tidak ingin tidak bangun jalan ini, Anda lewat sini. Gitu kan. Menyerah juga dengan keadaan saat itu ya. Terus contoh lain adalah orang lahir di Padang, itu kan akta kelahirannya, kemudian tinggal di Pekanbaru, mulai dari bayi itu sampai umur 21, kemudian melamar PNS, ditanya, oh ternyata kelahirannya di Padang, itu kan beda provinsi. Nanti sebagai, iya nggak boleh, sampai segitunya, iya kan? Itu kan tidak bagus ya. Iya menurut kita seperti ini. Iya dalam konteksnya. Jadi buku hukum dan kearifan lokal itu isinya. Nah kemudian sama di ujung-ujung ini masih misalnya begini, beli tanah di Jogja misalnya. Ini contoh konkret saja. Ada buktinya kok. Kita sudah sepakat jual beli tanah itu murah karena teman sendiri, gitu kan? Nah kemudian ketika mau masuk pajak, gitu kan, Dispenda merisa, Dispenda ini juga ingin berlomba-lomba. DIY itu kan ada 5 kabupaten plus 1 kota, iya toh. Nah itu per daerah juga berlomba-lomba. Kalau tanah ini di sana nggak tinggi, tapi kalau di sini tinggi. Coba itu di satu provinsi loh.
berlomba-lomba seperti itu. Nah, itu implikasinya ya, kan gitu Ada ya. safety-nya juga ya. Iya, gitu kan. Nah, jadi itu efek-efek itu yang terjadi karena memang diberi kewenangan otonom. Nah, itu implikasinya. Tapi dalam kuliah kita ini adalah apa iya kalau seperti itu, what's the new model, itu pertanyaan saya. What's the new model for source of law and judge law itu? Ya, modelnya bagaimana nih? Apakah hakim-hakim tingkat pengadilan pertama itu ya tetap deduktif, tidak mendengar kekuatan-kekuatan sosial, social process dan culture process itu istilahnya si Friedman. Friedman itu hakim, hakim di Amerika. Jadi latar belakangnya hakim, kemudian memang dia senang punya kekuatan akademisian, melakukan penelitian, meneliti dia dan komunitasnya. Kalau Amerika jelas, karena sistemnya juri. Jadi social process and counter process itu diangkat, diakomodasi lewat siapa? Lewat juri-juri itu. But in Indonesia, itu yang didasarkan based on the civil law, and then this question is very important to us, the judge, untuk ditanyakan kepada hakim-hakim itu ya. Nah, jadi konteks perbandingan di situ, mikir saya, gitu kan. Ini nyari di buku nggak ketemu, ini imajinasi saja kok. Ini namanya reflektif gitu kan. hasil kontemplasi. Hasil kontemplasi. Jadi orang yang kontemplasi dan tidak itu ketara dari wajah. Bahwa Indonesia itu lebih cenderung atau lebih kuat sebenarnya ke sistem common law, mulai dari karakteristik kepulauan. Nah, kalau kita kaitkan dengan pasal 7 yaitu fungsi tegak yang kalau disampaikan oleh bahwa ada perbedaan. Satu sih fungsi pasal fungsi kan berbeda dari fungsi satu. Namun sisi lain ketika kita mengatakan sistem common law yang mengakui keberadaan eksistensi hukum di masing-masing wilayah, nah itu akan dapat mempengaruhi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, apakah nanti kalau itu akan membuat disintegrasi misalnya, sehingga itu akan dilakukan kenapa Indonesia menggunakan sipil untuk mempersatukan negara Indonesia dan menggunakan common law selain latar belakang dijajah oleh Belanda yang memang berbasis pada sipil law. Itu yang pertama dikaitkan dengan negara kesatuan. Yang kedua dengan desentralisasi. Ini proses ya, awalnya sentralisasi, desentralisasi mungkin barangkali ke depan bisa jadi akan muncul sentralisasi ketika kalau masyarakat akan berubah ya tadi. Nah, pertanyaan kejadian desentralisasi dan konteks eksekutif yang itu sebagian dari legislatif ada peta-peta. Namun hanya adalah di dalam ranah yudikatif, dalam hakim ada nggak sentralisasi, desentralisasi Kita bisa mengarahkan tadi yang akomodir norma-norma hidup di dalam masyarakat sehingga keadilan itu lebih terasa oleh bersangkutan. Namun demikian dalam proses seperti ini MA ini sebagai puncak dari proses hakim dalam lembaga pendidikan itu kan akan menyebabkan perma dan sema satu dalam akom yang itu sebenarnya punya semacam penyelenggaraan ini semacam penyelenggaraan sehingga kita terasa deduktif pada sisi lain hakim itu punya kewajiban untuk menggali yang kita maksudnya benar. Di sinilah semacam ada perpaduan antara deduktivitas sebagai perkara dan deduktif di anggaran tadi. Nah pertanyaan mana yang paling relevan? Yang ada apakah ya dibutuhkan desentralisasi
bisa pengertian hakim sehingga dia punya kebebasan kemudian membuat putusan sehingga sesuai dengan tujuan keadilan itu ataukah yang cukup. Iya, urainya banyak sehingga saya lupa. Tapi saya menangkapnya begini. Apa tadi yang pertama tadi? Yang pertama terkait dengan Iya, negara kesatuan. Ya, gitu ya. Ini sebenarnya kita sudah berikrar dan tidak bisa diubah, sudah terlanjur negara kesatuan, gitu ya, negara kesatuan. Ya pekerjaannya adalah kira-kira lebih mudah enggak kalau negara benua dengan negara kepulauan itu mengklaim negara kita adalah negara kesatuan. Kalau negara kepulauan, faktanya ya, dengan negara daratan benua, kira-kira gampang mana? Nah gitu kan, pasti gampang benua, daratan kan gitu. Nah karena gampang atau yang satu yang sulit, inilah yang kita bicarakan. Yang sulit-sulit ini dibicarakan terus-menerus, gitu kan. Nah, di buku saya itu awalnya seperti itu. Ya. Ide menulis itu dari itu kan hanya 560 kata kok awalnya itu, tapi menjadi besar karena konteks banget gitu kan. Nah kalau kondisi negara kesatuan RI kemudian ada legal policy, otonomi, sentralisasi di D gitu, maka pertanyaannya adalah taruhannya adalah negara kesatuan kan gitu, ya toh. Nah itu yang tadi sampaikan. Kemudian kalau dalam konteks hukum, nah berarti hukum-hukum yang ada di daerah-daerah itu nasibnya mendapat tempat dong, kan gitu ya, dapat tempat. Nah sekarang pertanyaannya hakim, gitu kan. Hakim akan lebih mudah berpandang saya daripada jaksa. Jaksa sebagai penjaga NKRI itu, hukum nasional maksudnya ya, hukum nasional. Kemudian kalau hakim kan masih bebas mundar-mandir pikirannya, gitu kan. Menangkap dan membaca arah jaksanya, arah pengacaranya, arah yang memberi keterangan ahli, terdakwa, gitu ya, dan pikiran beliau sendiri, gitu kan. Nah dia akan berputar-putar seperti itu. Ya saya pikir Mas Hakim pasti paham itu, nah, gitu kan. Nah kemudian maka dalam pertanyaan ini ya saya munculkan, kalau begitu modelnya bagaimana itu? Ini tanya hakim kan gitu kan. Tapi hakim tidak harus ini ya, tidak harus ikuti saya. Yang penting pikirannya harus new thinking gitu ya, pemikiran yang baru. Nah kemudian pertanyaan yang kedua saya juga tadi sangat menarik. Coba ulangi lagi supaya saya nggak salah. Sentralisasi dilarang yudikatif kan dia pada kali kenal eksekutif dari pusat ke daerah kekuasaannya masuk ke daerah dari daerah. Yang tidak dikenal itu dari ranah yudikatif, artinya hakim betul-betul punya kewenangan yang luas dan bebas untuk menentukan. Ya itu tadi saya sampaikan kan. Jadi hakim ini jaksa ini memang harus konsisten. You tetap berdiri sana aja gitu ya. Deduktif gitu ya. Hukum positif banget gitu kan. Nah, kemudian kalau pengacara CS itu memang harus polsek di bawah nyari pembenar gitu kan. Pembenar gitu kan. Termasuk orang yang memberi keterangan ahli yang cari pembenar itu bebas gitu kan. Nah, kemudian hakim kan rasa keadilan tadi. Nah, dalam konteks rasa keadilan kok bukan saya kenal Mas Abdul bisa, tapi memang itu yang menangkap rasa keadilan kepada saya. Iya, ya taruhannya begitu, gitu kan. Hukum positif kan mandek, gitu kan mandek. Masyarakat berkembang, dulu nggak peduli. Nah, saya menangkap menurut bahasa saya, Mas Alfijo ini, kalau bahasanya ini kan memang teman-teman itu nggak mau berubah sih pikirannya, menurut saya ya. Nggak mau berubah, misalnya kerugian negara.
itu semua diganti kerugian rakyat jelata misalnya itu, atau rakyat, itu berubah makna. Jadi masalah kerja ini based on di kerugian rakyat itu. Ya, itu kan. Kalau nah itu hakim yang dikritik kemarin itu di TV itu saya sepakat. Nah, jadi orang yang berani seperti itu, saya melihat ini memperhatikan amanat penderitaan rakyat, uang rakyat itu. Kalau uang merugikan keuangan negara, rakyat nggak merasa kehilangan apa-apa. Itu persoalannya. Dan kritik saya adalah, kalau memang itu korupsinya terjadi di Kabupaten Klaten, tempat saya misalnya, sudah katakanlah pakai terminologi keuangan negara ya, kerugian keuangan negara. Rugi berapa? Kalau sudah diambil, kembalikan ke Klaten untuk membangun. Biar rakyat itu tahu bahwa kalau bupatinya korupsi seperti itu, diambil sekian miliar. Kalau itu untuk membangun Kabupaten Klaten, nah, itu. Saya kelihatan, ini muter-muter, rakyat Klaten juga miskin terus. Nah, makanya sistemnya harus dirubah. Sistem dirubah. Gitu. Ya, itu kan. Ya. Cobalah, yuk pikir itu. Yuk buat disertasi yang bagus lah. Gitu kan. Masih, misalnya kalau nanti dikritik kan, ini disertasinya bagus, idenya bagus, gitu kan. Tapi di luar nggak laku, nggak bisa diterapkan. Perkara diterapkan itu waktu, perusahaan waktu. Nyatanya bukti saya 29 saya punya buku, orang nggak mikir tentang kearifan lokal. Sekarang berlomba-lomba ngomong kearifan lokal. Yang nulis kearifan lokal itu ada Sotomo. 11 tahun. Iya, 11 tahun kemudian sekarang jadi visi keilmuan diakui oleh pemerintah. Iya toh. Jadi Anda menulis itu nggak usah nunggu, wah 2 tahun nggak dipikir, kok nggak jalan-jalan. Tunggu waktunya. Ini orang bayi aja masih menunggu 9 bulan 10 hari. Iya toh. Pada waktunya. So, ya jadi Anda saya dorong, ini S3 ini kesempatan terakhir ya untuk sekolah. Berani saja. Uang diuji tim kok gitu kan. Perkara laku di masyarakat itu persoalan waktu. Itu. Nah, jadi saya sebenarnya itu jaksa siapa senior itu yang dari Medan dulu, aduh yang terkenal sudah almarhum ya, itu juga keluar kandang beyond the lane, the main lane ya, di luar garis utama keluar. Siapa Profesor no. Dari Medan, udah ini kalau ngomong ini pusing juga nih, udah terkubur ini gitu ya. Nanti ketemu. Dan pertanyaan saya adalah kalau begitu modelnya apa gitu ya? Ya mix mestinya gitu. Kalau cari aman kan mix, bukan frontal gitu kan. Ini tadi saya ingat ya. Wah badan saya sakit. Beli obat itu loh. Itu kan. Ini nanti sembuh, tensinya darahnya turun. Itu kan menyembuhkan di ujung. Tensi darah tinggi kasih obat turun. Tapi sumbernya kan enggak. Di sistemnya harus dirubah. Tadi saya bilang, enggak bro, itu kan harus ke atas, ke pusat. Iya sistemnya. Yang diamputasi itu sistem yang diperbaiki. Ya kalau tensi darah ya jangan makan minum yang mengakibatkan darah naik. Gitu ya. Yes, legal policy, politik hukumnya. Makanya teman-teman tuh kalau yang sudah duduk sana memberi kewenangan, orang yang punya kewenangan bagus, punya pikiran bagus, konsep bagus, tidak diberi kewenangan ya tinggal di rumah. Itu konsepnya kan. Coba diberi kewenangan. Nah, itu begitu ya. Kebanyakan politik kita ini. Politik suara terbanyak.
Iya, itu kan kepanjangan itu. Tetapi lebih baik dimulai dari kampus, gitu ya. Kiranya jernih, gitu ya. Nggak punya kepentingan apa-apa. Gitu. Adi Sabtomo punya pikiran bagus itu. Nanti itu Sokrates dihukum mati itu ya karena punya ide baru. Gitu. Resikonya itu resiko. Dia berani ngambil risiko. Lebih baik saya mati daripada gitu kan. Iya, ternyata makannya juga 1 hari sekali. Akhirnya saya juga. Gitu kan. Saya mulai secara historical itu, cobalah saya lihat tokoh-tokoh itu sebenarnya dalam menggali hukum untuk mewarnai, menginsert itu kan norma-norma yang hukum adat atau customary kalau dalam negara maju ya, itu kita range dulu dari tokoh-tokoh yang di fakultas hukum itu selalu disampaikan. Terus Austin itu mengatakan bahwa hukum itu berasal dari kedaulatan, gitu ya. Ini kan mengingatkan, kalau begitu kan proses-proses legislasi itu harus dikerepi, diseringkan ya jumlah kunjungan ke daerah itu. Jangan berkunjung kepada partainya sendiri, itu kan. Ya, bukan ke DPC-nya sendiri, bukan. Nah itu kedaulatan. Ya. Hakim juga begitu, gitu ya. Ojo sakar PDW, gitu ya. Mendengar aja dulu, jangan enggak loh hakim ini bebas, nggak boleh dipengaruhi gitu. Ya tapi mendengar dulu lah. Jangan cocok dengan pikiran Anda untuk memperkuat pikirannya kan gitu. Dan Coach Schaeffner ini teman forum Jerman itu kan yang menelusuri ya menteri itu menyisir. Jadi hukum itu ya jiwa volvis ya bangsa itu kan. Kalau kedaulatan ini hampir agak mirip-mirip politik sedikit ya. Kalau ini jiwa nih, menangkap semangat jiwanya itu. Ya gitu. Nah, ini pendekatan dulu ya historical. Kemudian kaum teologis ini hukum berasal dari God, gitu kan? Kalau dalam filsafat hukum alam. Hukum alam. Saya juga senang hukum alam itu senang. Saya belajar pada alam juga, gitu kan. Udahlah, kalau ngantuk tidur. Iya begitu. Iya begitu. Kalau capek ya, kalau capek istirahat. Bukan capek terus refleksi. Itu lompatan itu istirahat. Iya gitu. Nah gitu kan. Jadi kalau lapar makan gitu. Tapi yang payah itu dosennya merasa lapar, Anda nggak tahu. Jadi makan itu menunya juga tanya hati. Begitu. Iya, pengen apa itu tanya ini. Komunikasi dengan hati. Lah ya, itu saya kadang-kadang karena saya punya ilmu dan pengalaman seperti ini. Orang di jamuan ya, jamuan. Itu kan menu banyak. Ya prasmanan. Itu bukan maksudnya itu semua diambil. Iya. Itu sebenarnya kan Anda menanyakan hati Anda itu yang mana. Hati Anda ini pilih yang mana. Bukan temannya ngambil banyak ikut kom. Wah, iya itu. Nah, cek aja itu. Itu. Ya itu keinginan, bukan kebutuhan. Itu kan. Takut menunya itu diambil teman nanti habis, ikut ambil.
ini memang saya kadang-kadang lucu. Kadang-kadang duduk sendiri saya ketawa. Ditanya sama anak saya, Pak, kok ketawa sendiri? Iya, pikiran saya ngetres kemana-mana. Maksud teman-teman itu saya teris sibuk banget teman-teman itu ngambil itu maksudnya menu banyak itu Anda diberi peluang ini butuh yang mana ini? Oh, jangan itu kebutuhan bukan keinginan. Gara-gara temannya kadang-kadang saya tanya sama teman kalau masalah kadang grup saya teman-teman ya kadang-kadang mahasiswa kalau ngegrup nggak kuliah ya jadi teman saya juga gitu. Kalau makan durian saya bilang wah durian sana enak, di Malaysia enak, di Penang enak, di Batam enak gitu kan. Itu belum melebihi saya makan durian itu pakai sistem, bukan asal makan saja gitu kan. Rasakan betul kalau Anda memang mania pada durian, bagaimana itu ketika membutuhkan durian makan ininya bagaimana. Jadi saya bilang kalau durian itu bisa bicara kan? Bukan bulan saja, durian bisa bicara. Iya. Kalau durian itu bisa bicara, Anda pilih dimakan gitu kan? Di tempat Kalibata sana gitu kan? Atau di tempat mana gitu. Dia akan pilih di hutan di mana dia hidup. Nah, gitu kan. Kalau bisa bicara ya, dia akan ngomong, makanlah saya di tempat di mana saya hidup. Hidupnya kan di pohon itu. Begitu jatuh, nah, jadi rasa durian itu sebuah sistem. Sistem itu satu unsur berikutnya itu bekerja secara fungsional. Nah, durian satu unsur, angin unsur yang lain, pohon unsur yang lain. Angin ya, nah, semilirnya itu. Jadi gabungan dari sebuah sistem itu akan menimbulkan rasa yang lain. Tidak hanya manusia, saya bukan nyindir. Masa orang tua dulu. Ya memang tingkatan saya memang itu, gitu kan. Dan kalau beli durian jangan tawar. Ya, Anda ini sudah mengeluarkan emosi, mengeluarkan energi negatif. Bikin orang nggak senang. Iya, saya gitu. Percayalah kalau memang jadi maniak betul, tim penilai durian. Tapi kan dicobain boleh, bagi dicobain tidak cocok. Ya silakan saja, gitu kan. Tapi ketika Anda tawar-menawar itu sebenarnya energi negatif sudah mengurangi rasa itu. Satu, ya. Yang kedua, makan sendiri. Jangan rebutan. Ya, rebutan itu nanti juga coba terisir aja, ditris seperti konsepnya ini. Anda pasti pengen yang ujung sana, tapi sudah diambil teman yang lain. Emosi. Kecewa. Right, itu pasti. Saya sudah itu. Itu sebuah sistem. Ini pelajaran makan durian oleh profesor. Nah, kembali ke sini ya. Tetapi teori secara umum ini general theory of ecosystem ini sumbernya adalah
formal dan material. Dan ini yang diajarkan ke sekolah-sekolah kita ini kan. Tetapi jangan lupa, kalau Anda mengikuti nasihat saya, tolong masuk hutan, pulang bawa hewan, gitu kan. Bawa hewan. Gitu. Nah ternyata hutan itu hewan kan banyak, maka Anda harus membawa senjata banyak, senjata model-model. Kalau hewannya kijang ya pakai ini, kalau ular pakai ini, harimau pakai ini, gajah pakai ini, sesuaikan dengan begitu. Nah oleh karena itu teori Anda itu semakin banyak semakin baik. Itu seperti sumber hukum ini, Quran juga baik, Injil baik, hukum alam juga baik, formal baik, material banyak. Kalau alam itu saya belajar di masyarakat Minangkabau itu saya senang sekali. Alam berkembang jadi guru. Jadi kalau ada perintah bacalah, itu maksudnya baca alam semesta ini jadi guru, tidak hanya buku-buku itu. Sudahlah, pakai itu. Matang nanti sampai. Itu. Jadi alam semesta ini menjadi guru. Isinya kan menjadi guru kita. Belajar saya situ saja. Matang. Nah, jadi tapi untuk sampai ke situ kan butuh pendidikan yang matang ya. Anda ini murid saya anggap mulai matang nggak? Yang matang tambah matang, gitu. Fermentasinya sudah semakin mampu menangkap, memekakan. Gitu. Nah, sekarang maksud saya silakan Quran, silakan Injil. Alam terkembang jadi guru. Formal, material dikumpulkan. Kalau menghadapi segala sesuatu sudah tinggal memetik, pakai ini, pakai. Kalau saya ketemu ular pakai ini, ketemu kera pakai ini, ketemu gajah pakai ini, kan gitu kan. Nah itu ajaran saya, gitu kan. Jangan sebentar-bentar di dalam disertasi ini saya jengkel juga ini, masing-masing Borobudur nih, nulis disertasi teori apa itu itu ada middle teori, plat teori, terus kemudian grand teori, negara hukum. Sudahlah, negara hukum sudah jelas ini, nggak usah ngomongin lagi. Iya, yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Gitu, pertanyaan penelitiannya nggak pakai apakah negara hukum gitu. Diantem negara hukum gitu, udah nggak usah bicara itu, udah automatically gitu loh. Saya kadang-kadang, tapi masih minta lulus ya, kita luluskan saja. Tapi bagi saya kurang tajam gitu. Apa teorinya? Ya belajar buku-buku banyak teori. Gitu. Sekarang kita mudah ya di internet kan, tinggal buka saja yang cocok mana, ditulis pakai bahasa Anda sendiri. Kalau Anda ngutip persis, berarti kematian mungkin lagi terjadi. Gitu kan. Iya. Iya, ini yang sana substansinya saja. Sebenarnya kan buku-buku itu nggak bicara teori saya begini, enggak. Tapi yang bicara teori itu ya baca. Jadi kalau saya nulis buku, Anda, berapa maksudnya begini, ya itu. Jadi saya nggak ngomong. Gitu kan. Ini misalnya ada ruang nih mana ya ini atau tulis hukum progresif, enggak pernah itu saya coba bilang hukum progresif. Sudah saya ngomong mahasiswanya, saya penulis pertama di jurnalnya progresif itu saya gitu. Saya nggak ngomong itu hukum progresif, tetapi isinya arah-arahnya gitu kan. Nah, itu yang menyimpulkan ada hukum. Ya toh, karena itu. Ya, itu nggak pernah dia ngomong itu. Nah, saya ketemu muridnya langsung, namanya Profesor Johnny Emerson, teman dekat saya. Kan dia waktu mahasiswa mengumpulkan dokter-dokter, ya salah satu di atas saya dari atas mengumpulkan untuk seminar nasional bicara tentang teori progresif. Buat tulisan dibenahi juga sama tim redaktur.
Nah, itu pertama kali sehingga dimuat di zona pertama kali hukum progresif. Tapi Pak Sasto tidak pernah bilang that is my theory, not yet. Sampai sekarang, sampai almarhum. Tapi muridnya yang mengakumulasikan. Gitu ya. Nah, sekarang ada ini secara umum ya. Saya masukkan yang hukum Tuhan saya lepas saja, gitu ya. Originate from the God, from Injil, Al-Quran. Tapi saya ambil yang the mainstream, itu sumber, general sumber, yaitu material source and formal source. Pertama adalah hukum yang diundangkan, enacted law, gitu ya. Ini sumbernya di mana? Punyai lembaga sumber yang berasal dari proses legislasi. Nah, ini kita ini, ya toh, case law. Nah, case law mempunyai sumber yang berasal dari praktek-praktek pengambilan keputusan di pengadilan, presiden. Itu case law. Kemudian customary. Customary itu sebenarnya bukan hukum adat. Iya, kebiasaan sebenarnya. Customary law itu di negara common law. Kemudian kebiasaan suatu kasus terjadi bisa kan masuk ke sama. Kalau case law itu kan case by case ya. Tidak akan menjadi seragam. Kalau customary law ini kan sudah diakui oleh masyarakat, ya lebih masif, gitu ya, lebih masif itu. Iya, ada bedanya. Apalagi ditambah hukum adat. Ini kan. Jadi customary law itu beda dengan adat law. Adat law itu begini. Ada komunitas dosen pengajar hukum adat itu. Ya, saya juga pembinanya, tapi jarang ngomong di situ karena memang maaf, saya levelnya bukan di situ, gitu ya. Tanggung menurut saya. Yang benar itu jangan diterjemahkan adat. Yang benar itu adat spread, bukan hukum adat. Ya, teman-teman itu kan hukum adat itu. Bagi saya itu ngentengke. Beda, gitu kan. Ya, kalau bukan mentang-mentang saya belajar itu di Belanda, bukan ya. Tapi kan mulai reflektif gitu ya. Kan begini. Tokoh-tokoh yang bicara tentang adat serah itu kan Van Vollenhoven, Slotbroknya, Berthar, Berthar, terus sampai ya itu belakangan. Kemudian promotor saya di Belanda itu si Benda Beckman, sampai sekarang penjaga di yayasan hukum adat di Leiden itu, adalah masih muda, menurut saya lebih muda lagi gitu kan. Nah, begini, lepas dari latar belakang politiknya, kalau menurut pandang saya, ya sebenarnya senior itu datang ke Indonesia itu ada maksud, ya, bukan maksud saja hukum, gitu ya, ada maksud politis. Bagaimana maksud politis yang dibalik pelajaran hukum tidak pernah disampaikan. Bagaimana konsepnya agar penguasaan Hindia Belanda di Indonesia itu ya dapat langsung panjang, gitu ya, langsung panjang. Gitu. Nah, untuk langsung panjang kan harus mendekati masyarakat yang sadar, dia terdiri dari Nusantara yang sadar, gitu kan. Yuk teliti karakteristik daerah-daerah itu. Nah, dalam tahap pertama menemukan
19 itu 19 Reichskringen itu tahun 19 itu ya. Hukumnya beda-beda. Oh, kalau begitu saya memperpanjang range saya apa kekuasaan saya Belanda ya, harus menggunakan pendekatan itu. Jadi pendekatan otonomi daerah itu sebenarnya sudah digunakan, lebih pintar daripada sekarang kan. Jadi panjang. Dan terus kemudian sudah diketahui sehingga cara menguasai Hindia Belanda ini dengan kontrak politik dengan kerajaan sana, Medan, kerajaan Aceh, Jawa, sebagainya. Silahkan buktikan. Di Leiden itu saya yang terakhir ya, ya ini ada fotonya tadi. Itu terakhir saya keliling di persakaannya. Persakaan sana itu seperti mall. Bukan peteng dedet seperti di Jawa nih, tumpukan buku-buku sana itu. Ada fotonya, tapi saya nggak mau persakaan itu. Enak betul. Sekolah masuk di persakaan itu pengennya ingin kuliah lagi gitu. Saya juga profesor itu, dokter, sampai sana itu pengen cari dokter lagi gitu rasanya. Jadi suasana itu nyaman betul, nyaman, semua bisa diakses gitu. Nah, saya maksud ketemulah pegawai perpustakaan. Kalau orang Indonesia datang ke sana, di situ ditawari, ini buku bagus ini sejarah Belanda di Indonesia. Ini bukan 360 tahun, kata dia. Itu. No, itu. Ini siapa yang ngomong 360 tahun? Diprotes begitu. Saya di sana itu kontrak politik nih dengan kerajaan ini ditunjukkan. Bukan jajah. Bukan menjajah. Ya, jadi begitu versi sana, kita versinya lain lagi. Jadi kita harus kritis juga. Ini bukan bila Belanda enggak, tapi kita harus kritis. Kok objektif kita disekoi terus 360 jajah itu gitu kan. Nah, silakan nanti kalau jalan-jalan di Belanda gitu ya. Berapa hari bukan hanya nengok tempat wisata gitu ya. Itu enggak akan ketemu. Hidup di sana 1 minggu, sudahlah jalan-jalan. Nanti ketemu orang tua sepuh, gitu. Kebanyakan dia akan nanya ke bahasa Jawa malah dia. Bagus kan? Oh, dari mana? Dari Jawa, dari Indonesia. Dulu kesalahannya bukan saya loh. Bukan salah saya. Begitu. Sering menemui saya, terutama di gereja-gereja. Jadi sebenarnya masih kontroversial ya. Kalau di sana itu mengatakan ini karena kontrak politik dengan kerajaan-kerajaan besar, sehingga saya lama di sana. Ya buktinya Solo Jogja juga sama. Ya, oke, saya terangkan nanti tidak terat kemana-mana ya. Kalau sudah ada kontrak ya kenapa? Belanda, saya tahu wataknya teman-teman Belanda juga sih gitu kan. Itu kan bagian cara menguasai. Orang bilang dividen perai kan ya itu. Kan? Jadi sebuah kerajaan besar sudah berturun-turun ini keturunnya kan banyak. Keturunan bangsawan semua. Iya, yang dapat kok itu, gitu kan. Mestinya ini juga dapat. Nah, dibujui lah. Kan gitu, mau berkuasa, ini dibuat, nah skenario itu. Nanti kalau nggak direkam, saya ngomong. Gitu. Sebetulnya banyak. Di Sumatera Barat juga sama. Ada mamak kepala waris itu bentukan Belanda. Mamak kepala waris. Yang benar itu cuma mamak saja. Hah? Ya, yang benar seperti itu. Iya. Jadi dibangun situasi kondisi, ini saya bantu, gitu. Jadi dia nggak main langsung, gitu. Iya di sini juga banyak begitu, partai-partai politik gitu. Diomongkan sana kok sini tahu dari mana? Ya. Oke, jadi ini, ya. Tapi bukan kata saya, Bu.
Inggris dan Itu begini ya, kalau pengalaman saya pribadi ya yang merasa dijajakan bapak saya gitu kan. Tetapi saya pernah belajar di Belanda, beasiswa dari Belanda, ya toh. Saya tahu persis ketatnya, bukan main, nggak rela itu beasiswa itu makan sendiri. Misalnya saya dapat 1.100 gulden itu tiap bulan, tinggi memang, di seluruh dunia paling besar Belanda saat itu. Gulden itu 1.000 gulden, 1.100 gulden itu kan, tiap hari bisa, tiap bulan bisa beli TV saya. Kalau itu kan, banyak lah. Amerika kalah di jumlahnya saat itu. Mungkin sampai sekarang. Ya. Kemudian kalau belanja buku, kan ada ini uang makan hidup sebulan, ini untuk buku, dikasih. Itu sejahtera memang. Tapi lapor, beli buku. Nah, di buku itu ya dicek itu nanti, dicek penerbitnya. Kalau penerbitnya Belanda, welcome. Kalau penerbitnya non Belanda, nggak boleh, bayar sendiri itu, Anda tanggung sendiri, kan gitu kan. Jadi terus pulang ke Indonesia harus pakai KLM, pulang pergi gitu kan. Artinya ngasih balik lagi ke sana. Gitu kan. Nah, kalau bicara ikhlas kan nggak ikhlas itu. Itu satu di antaranya, gitu ya. Banyaklah contoh-contoh yang saya alami, gitu ya. Dan yang kedua di perpustakaan tadi dibilang, kalau bagi saya itu udah masa lalu ya, kita masa depan. Tapi dia senang sejarah menunjukkan. Kami di sana lama itu bukan karena menjajah kata sejarah-sejarawan Anda kan gitu kan. Tapi ini kontra politik. Kan. Jadi kontra politik ya orangnya tadi diadu, dibantu, kontra, diadu, dibantu, kontra kan itu. Jadi saya memaknai DVD NPRA dulu waktu SD SMP kan sering mendengar juga, tapi saya belum mampu menjelaskan. Setelah ini saya, itu isinya seperti itu, gitu kan. Nah, kemudian apa yang membedakan Inggris dengan Belanda? Ya udah, Malaysia saja. Saya kan waktu jadi dekan Fakultas Hukum UP itu setiap tahun, tiap November, nah, Disman itu ada undangan ke KLC situ. Nah, undangan itu ada menyelenggarakan pidatonya Lord itu, from the British gitu, Hakim Agung. Jadi masih ada upacara pidato ilmiah dari Hakim Agung Inggris itu tiap tahun di situ. Pertanyaan saya, adakah Belanda ke sini? Lawang pisahnya nggak baik-baik. Ya mudah-mudahan nanti dalam diskusi ini kan terjawab juga. Oh ya. Saya pernah baca di CNN Indonesia. Di situ dikatakan Menlu RI bahwa Belanda yang mengalami kerugian selama penjajahan dan agresi selama sama itu gimana? Kalau tadi kok bilang bahwa ini bukan sebuah penjajahan tapi kontra politik. Karena ada statement dari negara Belanda yang mengatakan akan ganti rugi. Nah itu kan nggak sinkron. Enggak, itu minta maaf kok kemarin. Rencananya gitu, kalau buku Februari itu bagaimana? Iya, itu sudah lama politik trias politika atau politik apa ya? Ada 3-1 uang dikembalikan untuk bangun, kemudian meningkatkan pendidikan rakyat Indonesia, kuliah di sana. Lah saya kan pelakunya diberi beasiswa itu, gitu kan? Yang ketika apa lupa itu dibaca aja ya. Balas budi, teori balas budi, politik balas budi Belanda ke Indonesia itu sebenarnya itu sudah lama. Memang ada penjajahan itu. Kalau tadi bilang oleh saya gitu.
Iya, cuma mereka ngeklaimnya menjajah iya, tapi bukan seperti yang diceritakan. Itu versi mereka. Bagi versinya Belanda kan sama Belanda. Ada bahasa secara resmi yang meminta maaf dengan rakyat Indonesia, sehingga beberapa pecahan mereka juga marah besar sama raja mereka mengaku. Katanya kenapa kita capek-capek minta maaf. ya pasti ada pro kontra di sana ya. Nyatanya saya kan ketemu sendiri kiai sepuh itu, orang sepuh itu. Dia jalan-jalan, dia tahu langsung ini orang Indonesia. Dia minta maaf juga itu. Minta maaf bukan saya gitu kan. Maksudnya ingin menjelaskan, Pak Ade Saptomo gitu kan, bukan saya, tapi pemerintah saya, kira-kira gitu kan. Mungkin bukan Belanda, Kondo. Iya. Oke, nah ini saya coba mengorek-orek gitu ya. Saya teliti-teliti gitu ya. Kata Mas Hakim kan, ini ketika ada desentralisasi dan otonomi, maka saya mikir gitu ya. Mikirnya prinsip-prinsip lokal principle. Kalau kita bicara prinsip itu bukan prinsip-prinsip. Prinsip itu maksudnya nilai, ya nilai-nilai lokal itu, ya hukum, ya budaya, gitu kan. Itu tumbuh karena dapat ruang gerak kan, tumbuh euforia, gitu. Ada growth dan menjadi referensi. Indah bagi saya, indah betul. Saya merasakan hidup di Indonesia itu indah karena saya dari Sabang sampai begitu sudah saya kunjungi semua, indah. Nah, kemudian kalau begitu ya keadilan sosial itu menjadi mainstream dalam konteks hukum. Nah, ini hakim-hakim mesti peka gitu ya. Kalau saya dulu S1, S2 itu ya masih pasal ini gitu ya. Terus interpretasi gitu kan untuk menemukan. Udahlah. Bangsa Indonesia ini sudah hidup, sudah berabad-abad itu yang namanya pedoman hidup, pedoman hukum itu sudah ada semua, gitu ya. Nah, kita tinggal menggali itu. Gitu ya. So, kaitan hukumnya, dasar hukumnya ya artikel 5 ayat 5 ayat 1 Undang-Undang 48/29 Mas Hakim pasti tahu gitu kan? Ya, Undang-Undang Kehakiman ya. Kekuasaan kehakiman. Hakim dan hakim konstitusi. Nah, yang saya lihat Mahkamah Konstitusi yang secara terbuka bisa mendengar atau menghadirkan, memberi ruang kepada siapapun yang merasa dirugikan, walaupun satu orang. Nah, itu sudah individual sebenarnya. Walaupun satu orang. Nah, Anda bisa kritisi loh. Satu orang itu individual. Bukan norma sosial. Norma sosial itu sudah menjadi lembaga sosialnya itu. Sudah terlembaga. Mahkamah Konstitusi individu saja sudah diberi ruang. Nah, yang kedua, siapapun yang punya keahlian silakan bicara di depan, memberi keterangan ahli. Saya dulu diberi kesempatan untuk memberi keterangan ahli apa, hukum apa. Saya ahli filsafat, bukan filosof. Saya bisa mengambil makna. Apa maknanya saat itu? Saat itu yang saya kenal hakimnya adalah Pak Patria Sabar, itu saya kenal. Begini, lawan saya itu orang, maaf, Ormas Muhammadiyah, karena yang di judicial review kan itu adalah Undang-Undang Ormas. Undang-Undang Ormas itu bertentangan menurut mereka. Pasal-pasal tertentu bertentangan dengan konstitusi, yaitu kemerdekaan berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat itu ya. Nah, ya gitu kan. Kalau menghafal saya pusing, tapi kalau baca mau saya. Nah, kebetulan Profesor Yudan
waktu itu kepala biro hukum yang buat desain ormas itu, Mas Adi diundang, gitu kan? Ya, pertanyaannya apa? Konteksnya ini. Kemudian saya nulis, saya kasihkan Mas Yudan lewat email. Mas Yudan, ini bisa terbantu nggak dengan pandangan saya? Oh, terbantu, bantu bro, datang saya, gitu kan? Kalau terbantu, besok saya ke Mahkamah Konstitusi, gitu kan? Nah, akhirnya tibalah saat manggung di situ kan. Ternyata di situ SM besar tuh, termasuk Muhammadiyah. Nah, yang saya sampaikan adalah begini. Persoalannya adalah itu dianggap bertentangan against gitu ya, bertentangan dengan konstitusi, berserikat berkumpul menurut pendapat itu. Saya bilang, ini tidak bertentangan. Ya coba gimana argumentasi? Tak renung-renungkan gitu kan. Mungkin di internet masih ada. Jadi begini, tataran filosofi. Ya saya memang tataran di situ. Yang saya sampaikan adalah tidak ada di jagat raya ini yang tidak diatur. Gitu. Melengkung dia. Tidak ada di jagat raya ini, tidak ada yang tidak diatur. Semua diatur. Nah, kalau pasal konstitusi menyebutkan tertulis seperti itu maksudnya kebebasan berkumpul, berserikat, mengemukakan pendapat, itu diatur. Karena ditulis. Ditulis itu maksudnya diatur. Nah, kalau tidak ditulis, itu tidak diatur. Semua diam aja termasuk 19 hakim, gitu kan. Nah, toh tidak ditulis, gitu kan. Ya, gitu. Alam ini mengatur. Saya sebutkan juga, saya memiliki konsep, merujuk pada konsep dari Sumatera Barat, alam terkembang jadi guru. Alam jagat raya yang berkembang ini menjadi guru. Guru itu pedoman. Guru itu rujukan. Untuk memperjelas, kalau memang tidak diatur atau tidak tertulis, dianggap bebas itu, bagi saya tetap diatur. Kalau Anda masuk hutan, bebas Anda, mau tidak berpakaian telanjang bulat, terus Anda teriak-teriak di situ, bebas karena nggak ada orang. Tapi kalau ada harimau jalan mendekati Anda jangan lari. Itu artinya apa? Ada aturan yang penjaganya harimau. Jadi tidak ada yang bebas. Kalau Anda ke sungai Ciliwung, misalnya gitu kan, ada buaya datang, artinya dia terganggu. Jangan lari. Ya, jadi semua itu sudah diatur. Dalam masyarakat modern, ditulis itu diatur. Kepastian hukum itu. Terbuka kan. Jadi akhirnya orang-orang Kemendagri, wah ini pelajaran PIH lagi pengantar ilmu hukum gitu. Oh itu teman-teman yang jujur itu kan akhirnya mendekat, kita kartu salaman ke kartu saya kasih lah saya bagi. Jadi dia tercerahkan gitu. So kita hidup ini dalam dunia keteraturan. Jadi filsafat itu hukum alam, hukum politik, hukum sosiologi, tidak bengang itu untuk mempertajam pandangan Anda dalam menghadapi. Bukan hanya hukum positif undang-undang saja, terlalu kecil itu S1 saya. Yang kita hadapi itu besar, maka senjatanya harus banyak seperti dikatakan tadi. Hukum alam, kalau hukum positif, ya seperti tadi Anda bertentang seperti itu, hukum alam. Kalau dalam agama, Ustaz saya bilang, bacalah ikra gitu kan. Maksudnya bukan ikra itu. Itu. Saya cari itu. Nah, saya puas itu saya di depan majelis hakim itu kan. 9 orang itu. Puas. Satu aja sekali aja itu puas. Nah, seperti itu gitu ya. So, and then nah ini pandangan-pandangannya. Kita
kita ukir lah, gitu kan. Saya tidak hanya von Savigny lah. Von Savigny itu tidak bilang seperti ini, tetapi kalau saya ringkas, von Savigny itu mengatakan bahwa hukum yang baik itu adalah yang mengekspresikan karakter nasionalnya, gitu ya, volkisnya, gitu ya. Ya, karena dia orang Arya kan di Jerman itu kan. Nah kemudian Van Vollenhoven nih yang dianut oleh orang Indonesia atas serah ini, dia mengatakan ini bahasanya dari saya, ditemukan ada itu Propadi ngomong gitu, nggak ketemu, ya nggak ketemu lah yang ngomong saya. Gitu. Ya, good law itu didasarkan pada Indonesian local law. Kalau mau tepat ya Nusantara local law. Itu ya, hukum adat, masalah hukum Nusantara itu yang benar. Kalau menyelesaikan masalah apa-apa tadi, gitu ya. Nanti kan benturannya dengan negara kesatuan tadi. Tapi ya kita pakai negara kesatuan, hukum positif. Ketika hukum positif tidak menjangkau, please you insert the local law. Itu kan. Hukum mesti nggak masuk, hukum local law nggak masuk, hukum masuk, living law kan. Ya, mix itu kan. Nah, kemudian Friedman itu orang Amerika. Kalau orang ngomong Friedman itu, yang baca bukunya Friedman itu saya. Gitu kan. Ya, karena saya tetap budaya. Kan. Dia mengatakan hukum yang baik adalah hukum yang diproduksi oleh legal system. Sebuah sistem. Nanti saya jelaskan di bawah. Setelah ini. Nah, saya bilang, saya sudah berbuih-buih begini, nyampaikan konsep ini. Gitu ya. Sudah nyampaikan Van Vollenhoven, dia sudah almarhum. Itu Friedman, masa saya nggak ngomong. Iya toh? Nah, ya ngomong lah. Kalau saya ada dasarnya, saya S1-nya hukum murni, hukum positif gitu kan. S2-nya antropologi hukum, S3-nya budaya hukum. Jadi sekumpulan tingkatan itu ya hukum yang baik itu tidak terlepas, not separate, tidak terpisahkan dari sosial budaya. Karena kalau orang UNER, profesor itu nyoba-nyoba buku saya, silakan saja. Kamu hidup di masyarakat enggak, gitu kan. Kalau mau hukum murni ya pilih pulau sana, salah satu pulau di 1000 pulau sana. Itu hukum ditegakkan. Dengan mana kalau tidak ada orang ditegakkan? Nah, pasti harus ada unsur-unsur sosiologis ya. Jadi hukum yang baik itu, menurut saya ya, itu tidak lepas dari faktor sosial budaya, di mana hukum itu ada. Oleh karena itu Mas Hakim, Pak Hakim dan sebagainya, itu hukum yang baik, putusan yang baik itu menurut pandang saya tidak terlepas dari bahasanya Friedman, social culture process. Bahasa saya ya sosial budaya atau norm, ya, social culture norm, where existence, di mana kasus itu terjadi. Nah, gitu kan. Jangan kasus Aceh sama mana? Kalau mau berubah hukum suatu negara, uang sosial dan budaya. Iya, itu kan ini kan airnya kan sosial budaya itu, gitu kan. Hukum itu kan terbit dari sini, gitu ya, untuk mengatur ke sini lagi. Lah kok bawa dari tetangga bawa ke sini? Enggak bisa, kan nggak percaya Anda bawa udah kecil ke Belanda. Nggak ada yang naik, nggak ada yang beli gitu kan. So must be fits, harus cocok dengan kondisi setempat gitu. Theoretical seperti ini. Tapi kalau mau selamat nggak usah pakai teori ini, terserah aja kan gitu kan. Anginnya kemana ikuti. Tapi kalau dunia pendidikan, dunia kampus itu kalau nggak nendang nggak bisa. Harus sesuatu yang baru. Gitu. Kok podo di luar tuh nggak laku di sini, apalagi di hadapan saya. Yang aneh-aneh itu malah senang saya, gitu kan, gitu ya. Itu tanda berpikir, bukan kematian, ya toh. Bebas saja lah. Iya, masih berdenyut. Oke. Ada hukum, kemanfaatan, keadilan, membahagiakan ini yang saya membaca di beberapa referensi bahwa keadilan itu adalah sesuatu terjauh di beberapa buku.
Padahal sesungguhnya kan hukum itu dibentuk untuk menciptakan keadilan. Tetapi mengapa dia dikatakan sebagai tujuan terjauh yang susah dijangkau? Ya, itu sebenarnya tanya yang ngomong seperti itu. Ya toh, kalau saya itu bacaan saya kan social order. Perkara implikasinya itu bermanfaat, adil dan sebagainya itu soal nomor 2. Nomor 1 adalah social order, tertib sosial. Ya, kalau tertib nanti kan sudah semua. Gitu, itu unsur. Iya, ya tiga-tiganya akan teorinya si siapa itu, John Rawls atau siapa? Gustav ya. Gitu. Kalau saya social tujuannya adalah the main goals is social order. Iya. Di depan ya, yang bisa kita Lebih dulu, lebih awal di situ. Nanti implikasinya ketiga itu. Ya, saya bisa pahami itu si Gustav Kaplul itu. Jangan ngomong Gustav Kaplul lah, ngomonglah di Soktomo. Amin. Ya, masa itu lompatan berpikir, gitu kan? Kok tahu-tahu tentang kemanfaatan itu apa? Masyarakat kacau balau kok disorder kok manfaat 5. Iya itu. Nah, kalau kita berbicara apa namanya asal di muaranya kan tadi yang disampaikan adalah hukum yang baik itu tidak lepas dari sosial budaya seperti itu ya. Nah, yang mana kita ketahui kita ini kan bersumber atau sumber dari segala sumber kita itu hukum kita di Indonesia kan Pancasila. Masuk nih ya. Maksud kita gini kok, karena Pancasila ini adalah sumber dari segala sumber hukum yang idealnya yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tadi termasuk Pak Ade, ini adalah sesuatu itu budaya yang ada di masyarakat kita harus ada tokoh-tokoh kan terwujudkan di Pancasila. Kalau saya mengambil teorinya dari Hans Kelsen, teori positivisme dari Hans Kelsen, teori pembangunnya, kan inti yang tertinggi itu adalah apa yang tidak bisa diikuti lagi, yaitu sebuah kalau kita kata di Indonesia ideologi Pancasila. Nah ini artinya pandangan mereka ini sejalan dengan jiwa bangsa bahwa Pancasila itu kan disampaikan oleh Soekarno bahwa ini adalah hasil temuan saya di Imam Mutiara dari Guru Bukit Nusantara, kan? Kita kan dia, Pak Adi mungkin saya pakai Pak Adi juga. Nah ini gimana Prof? Maksud saya apakah Pancasila inilah yang harus dijadikan barometer kita? Itu begini ya. Memang kalau belum membaca buku tebal yang saya baca, urut-urutannya itu saya dulu juga begitu, tapi saya sudah mengendap ya. Hans Kelsen itu kritiknya teman-teman luar negeri, bukan teman Indonesia. Saya belum pernah mendengar orang bisa kritik Hans Kelsen. Terus pokoknya manut negara surga manut negara katut Hans Kelsen itu. Hans Kelsen itu pandangannya juga bagus, tetapi terbatas. Syaratnya harus bangsa itu sudah menjadi negara modern. Iya toh? Nanti sudah menjadi negara modern, artinya ada unsur eksekutif, legislatif. Iya, dibuat dulu, baru buat undang-undang kan gitu. Artinya teori Hans Kelsen yang sampaian ngomong di mana-mana teman-teman itu tidak berlaku ketika negara belum modern. Padahal negara belum modern itu sudah ada hukum. Iya toh, sudah ada hukum. Dan hukum-hukum yang ada di masyarakat itu, saya lingkari Indonesia, that is Pancasila Principles, nilai-nilai Pancasila itu. Jadi ini cuma digabung-gabungkan saja itu, itu Pancasila gitu kan. Tapi Pancasila sudah ada sebelum Hans Kelsen hidup, gitu ya. Nah, syarat penggunaan teorinya si Hans Kelsen itu adalah
sudah ada negara modern. Itu lemah, tidak bisa digunakan untuk hukum sebelum negara itu ada. Nah, Indonesia sebelum ada negara NKRI kan sudah ada Pancasila juga. Bung Karno kan merenungkan sebelum negara NKRI terbentuk, perenungannya itu, Pak. Nah, jadi menurut pandangan saya, kalau saya bicara Pancasila, ya Pancasila Principles. Kalau saya introduction ke dosen-dosen negara asing itu, I'm from University of Pancasila. Pancasila is five principles of nation. Itu udah pada ketawa. Oh, gitu. Termasuk di New York kemarin. Oh ya, ini. Nah, itu maksudnya nilai. Nilai itu di atas hukum tertulis sudah. Itu. Karena saking abstraknya, itu pasti memayungi. Iya toh? Nah, jadi kekuatan sosial yang saya maksud di sini, social forces itu bukan bahasa saya. Itu bahasanya Friedman di dalam tulisan jurnal tertentu. Saya simpan itu. Tapi pikir dulu, ini kan tulisan reflektif. Oh, dikira social forces itu demo. Masyarakat itu kan demo. Itu politik, itu penekan suara terbanyak. Itu bukan. Social forces itu norma sosial. Yang paling tepat ada digunakan di Amerika. Karena penjaga sosialnya ada, tertib sosial kan, tertib hukum, tertib budaya, ada penjaga-penjaga itu. Nah, yang dituakan kan, panggil. Nah, disitulah. Kan hampir sama dengan Pancasila, cocok betul sebenarnya. Ya, hukum sana, gitu kan. Nah, oleh karena itu, saya punya pandangan, Friedman itu punya konsep seperti cocok diterapkan di Indonesia. Tetapi ada berbeda saya dengan teman-teman UI. Nah, saya terangkan di sini ya. Hijau 2 ini menggambarkan, Friedman kan bilang begini, hukum yang baik itu adalah produk dari sebuah sistem. Ya toh, sistem itu consists of structure, struktur, posisi-posisi. Satu adalah legal structure, ya, kemudian legal substance, ya, and then the third one legal culture. Itu di Amerika. Di Amerika yang hijau pertama ini ya, ada hakim, ada jaksa, ada advokat, ada terdakwa, ada hukum tertulis, gitu ya. Dia itu mengakomodasi dengan segitiga merah kuning, gitu kan. Itu mengakomodasi, memanggil penjaga-penjaga culture forces, penjaga-penjaga social forces. Kalau Indonesia, panggillah tokoh adat, penjaga-penjaganya. Kalau ada kasus, mestinya seperti itu. Atau jiwa bangsa, bahasanya si Sapik. Keseluruhannya itu sebenarnya adalah legal culture. Ya, budaya. Budaya itu sebenarnya tidak persis sama terjemahannya culture. Beda. Budaya dalam perspektif Indonesia itu merujuk kepada not bahasa Latin, not refer ya, in the Latin itu, tetapi merujuk kepada Sanskerta. Okay. Budi dan daya. Budi itu baik, daya itu kekuatan akal berpikir. Jadi kekuatan akal berpikir budi. Jadi kalau mahasiswa saya juga ada namanya budi, nah gitu. Tolong kamu berpikir baik, berbuat baik. Itu pesannya. Iya, begitu. Bukan budi membolos. Orang Indonesia itu kok datang ke luar negeri, alasan dari kampus, mau ada undangan seminar, sampai sana dijadwal hari Selasa jam sekian, nggak datang, membolos. Iya. Tadi bahwa melibatkan budaya tadi, soal budaya tadi. Dan kalau dikaitkan Indonesia yang dekat kesetaraan, asal hukumnya itu budi dan dayanya itu tidak, asal filosofinya tidak ada.
seksual itu kok. Nah, tokoh-tokoh ini berbahaya. Kenapa? Dan supaya menggolkan hukum tokoh-tokoh tadi yang dimunculkan di dalam persidangan kata-kata tadi, selesai itu juga karena pakai cara karakter tadi, moralitasnya. Ya sebenarnya kalau kondisi lebih cocok kan masalah komunal ya, terutama kejadian-kejadian yang ada di daerah-daerah. Kalau kota Jakarta mencari tokoh komunal kan sulit. Ya kalau daerah kan banyak. Karena sistem hukumnya still based on the civil law, gitu kan, itu di nomor 2 kan nggak menjadi utama. Tapi kalau treatment menjadi utama. Ini kan, jadi dengan perbandingan seperti itu, mana yang baik menurut pikiran kita ya, bukan menurut pikiran hukum positif yang sudah berjalan. Ya, loh. Mungkin hakim-hakim itu tahu, penyelesaian properti itu tahu, tapi ketika praktek belum berani dia, karena taruhan nasib, gitu kan. Nah, jadi saya menggambarkan ini kalau si treatment seperti ini, proses legal culture ini, legal structure ini ya, proses yang terjadi dialog antara hakim, jaksa dan sebagainya itu mengambil materi dari legal culture, gitu kan. Kalau Indonesia tidak, padahal sudah Indonesian Context pasal 5 ayat 1 ini sudah diberi kemungkinan, tapi kan number second atau kedua, gitu kan, bukan jadi utama. Ya dasarnya ya sistem hukumnya kan gitu. Nah jadi right or wrong ini produk dari praktek legal culture setelah mengakomodasi legal culture. Begitu. Nah, tadi saya ceritakan perbedaan satu, mengartikan culture itu bukan Sanskrit. Kalau saya kan Sanskrit, jadi dasarnya lain, gitu kan. Nah, walaupun kalau teman-teman UI culture itu persepsi. Memang ada dua mazhab itu, persepsi hidup di sini ya. Kalau saya culture itu persepsi diaktualisasikan dan ada produknya, ada tingkat-tingkatan. Disebut budaya kalau sudah terwujud. Sudah terwujud. Pikirannya baik, perilakunya baik, gitu kan? Tindakannya baik, tatanan kedua ya. Dan hasilnya baik. Itu baru budaya. Ngomong itu. Ya tidak mungkin jelek, karena pikirannya baik, perilakunya baik, dibuat dengan baik, hasilnya itu kan produk dari yang baik-baik tadi. Yang dia berakal manusia, yang kalau dia bisa itu tidak dapat diketahui. Budaya, karena budaya baik kan. Nah, gitu. Itu pandangan Adi Sartono, sebarkan, share, gitu. And subscribe. Nah, gitu. Itu. Akarnya gitu, karena Sanskrit, bahasa Sanskrit. Nah, sementara you baca culture itu kan bahasa Latin. Ya persepsi saja gitu kan. Kalau kita jelas baik, budi dan daya. Itu di buku saya ada itu, budaya hukum dan kearifan lokal, bukunya coklat. Itu. Udah komplit itu saya. Ya, itu saya terbitkan dalam perenungan. Waktu saya saat itu dipakai nggak masalah saya. Yang penting saya sudah berbuat. Nah sekarang sudah mendapat tempat. Kok sekarang pada kearifan lokal dari mana itu? Ya monggo saja. Tapi yang legitimate adalah saya. Bukunya ada kok. Cek aja di internet. Budaya hukum dan kearifan lokal. Hukum dan kearifan dan budaya hukum dan lokal. Budaya hukum dan budaya hukum dan kearifan. Nah, ini bagus nih, pertanyaan bagus nih. Jadi kearifan lokal ini memang harus banyak yang ngomong kearifan lokal itu belajar dengan saya. Terus saja, saya serang terus. Gitu. Kalau saya memang ini perenungan betul, pertapa gitu loh. Kearifan lokal itu bukan lokal maksudnya, tapi arif. Arif yang terbit di Local Society. Arif itu pasti bijaksana. Bijaksana itu pikir berkali-kali.
pelajaran kearifan lokal untuk Jawa Barat belajar di dalam kurikulum ya, contohnya itu sederhana aja. Iya. Nah, Iya tuh. tidak masalah. Ini misalnya begini, Beda. oh masakan Padang ini, wah ini kearifan lokal, ya terserah aja, tapi nggak ilmiah. Ya, kan? Jadi contohnya gimana? Jadi pengertiannya dulu ya, Ya, pengertiannya dulu. Jadi kearifan lokal itu kata dasarnya arif, oke ya. Kalau dibendakan menjadi ketambahan kearifan lokal, tapi kata dasarnya arif. Orang dibilang arif itu pasti sudah dimulai dari proses panjang. Artinya berpikir berkali-kali sebelum menyampaikan. Ya, jadi mempertimbangkan dampak-dampak positif negatifnya itu. Jadi berpikir panjang dan merenung. Oke ya. Nah, lahirnya di masyarakat setempat. Bukan lokalnya itu hanya tempat lahir. Tapi arif itu bebas ruang dan waktu. Walaupun itu lahir di Klaten, di Padang Panjang, di Sabang, gitu ya. Tapi nilainya itu to the world, ke seluruh dunia. Bukan hanya berlaku di Aceh, no. Hah? Lokal kan terbitnya di situ. Awal mulanya. Jadi arif. Sama aja, sahabat saya ungkapan begini ya, ungkapan di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Ya, itu dulunya juga kearifan lokalnya si Descartes. Nah itu, Descartes di mana coba? Kok sekarang kemana-mana ke Indonesia kita rujuk juga sudah menjadi kekuatan global, lokal menjadi global. Maka kekuatan ya, jadi kearifan lokal ini sekarang tergantung mahasiswa lah sekarang mau mengglobalkan kekuatan lokal. Misalnya seperti ini budaya tersenyum itu. Budaya tersenyum ya. Saya sih menangkap ya kalau kita di Eropa mungkin di Eropa itu nggak ada tersenyum ya. Itu di Belanda, di Jerman semuanya pada membaca, pada diam tempat umum saja mereka tidak saling tegur kalau tidak ditanya kalau ada sesuatu yang memang mungkin. Apakah yang dimaksud ini seperti budaya tersenyum yang sebenarnya itu baik, lalu dari lokalis yang ada di Indonesia bisa dikenali di seluruh dunia, atau seperti itu Pak? Enggak, kalau tersenyum itu kan bukan local wisdom itu perangai gitu ya. Itu perangai. Kalau local wisdom itu nilai. Lalu nilai itu bebas ruang dan waktu akan berlaku di mana-mana. Misalnya kalau saya cerita tentang Pancasila, orang Rusia, orang di mana-mana, itu juga ada tempat kami. Iya toh, cuma tidak divisualisasikan, tidak transkrip kan. Sini kan ditranskripkan. Jadi sana-sana itu mengakui unsur Pancasila pasti good. Contohnya saya sekinya Profesor Santiago. Di depan profesor New York University itu saya menyampaikan Pancasila. Saya bilang gini, I am from Pancasila University. Oh ya, I know Pancasila. Oh, you know well about Pancasila? Ya, 5 principles. Jadi nilai Pancasila yang jumlahnya 5 itu dia kenal. Berarti sudah mendunia juga kan, seperti di mana ada masyarakat istilah ada hukum itu. Dulu kan Descartes saja. Nah, sudah menjadi nilai global, menjadi wisdom global, gitu ya, bukan wisdom lokal. Jadi penekanannya menurut pandang saya adalah di nilai. Nilai itu bebas ruang dan waktu, nembus, tidak hanya untuk medan dan sebagainya. Nah itu penerbangan saya. Bagus nggak local wisdom penjelasan saya? Begitu. Bukan local wisdom itu miliknya sini, enggak. Itu tempat kelahiran. Yang diaku. Iya, budi dan daya. Iya.
Kalau tidak baik, tidak akan. Iya, makanya kalau korupsi dibilang budaya, no. Gitu kan. Itu sindiran. Itu sindiran. Nyindir. Menggunakan kartu boleh. Gimana? Kartu. Kalau jual kartu. Ya, saya nggak mempelajari culture, tapi saya membedakan ya. Gitu kan. Culture itu sebenarnya persepsi itu tadi. Itu jelas. Jelas, baik. Ya. Nah, ini mungkin apa yang sudah sebut, apa yang menjadi kesepakatan secara internasional adalah kearifan yang ada di beberapa negara yang menjadi kenyataan. Jadi itu menjadi konsensus dari. Iya. Kemudian pada sisi lain ada kearifan itu yang memang tidak bisa di nasional karena tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh masyarakat. Seperti misalnya tadi kayak rekan kita menyebutkan tentang senyum ya. Senyum itu kan sebenarnya budaya internasional. Kalau boleh jujur ya, senyum itu pelayanan segala macam. Tapi senyum itu menjadi sesuatu yang aneh kalau di Rusia. Ini teman-teman bisa baca ya, di Rusia. Bacaan asal senyum kalau di Rusia justru itu menjadi penghinaan. Ini benar, bukan. Di Rusia itu justru senyum. Makanya orang Rusia itu kalau bisa dilihat ya, kayak salah pompa segala macam. Sejarah manis putih nggak pernah senyum. Iya manis, udah cantik sih dasarnya. Tapi artinya gini, yang ingin saya pertanyakan sebenarnya kapan ada pengelolaan itu kemudian menjadi sesuatu yang salah. Kapan dia berlaku secara partikular. Ini yang saya sebagai itu masih berpikir. Kenapa misalnya di sosialitas IBIS itu kemudian menjadi satu kesepakatan dasar. Kenapa misalnya audit atau jadi sesuatu yang sifat internasional. Tapi kenapa nilai Pancasila itu tidak bisa menjadi nilai internasional? Ini yang masih menjadi pertanyaan dalam saya Jadi begini, sebenarnya five principles Pancasila itu dunia sudah mengakui, itulah tahap yang paling bagus, sudah tahap yang bagus gitu. Perkara praktek di lapangan itu berbeda, coba kita diskusikan ya. Oke. Satu, saya mau ngomong Rusia, saya itu di Rusia udah 2 kali saya, gitu kan. Teman-teman saya banyak di sana, gitu kan. Rusia lebih bagus daripada Eropa Barat. Rusia itu Eropa Timur, jadi ada unsur timurnya, gitu. Kulitnya sama-sama gitu ya, tapi ada timurnya itu. Iya, ramah juga. Coba hidup di sana kalau nggak jalan, gitu kan. Dan ya oke lah, itu saya kasih judul aja, itu Eropa Timur, ada timurnya, kita orang timur. Hanya klaim-klaim politik saja yang kadang-kadang menghambat kita untuk belajar tentang kerusiaan kan gitu ya, itu klaim politik itu. Nah terus kemudian Pancasila kenapa tidak kalau di mana masyarakat ada hukum itu sebenarnya bukan miliknya hukum positif, itu pendekatan socio-legal system. Ya, socio-legal system. Saya punya bukunya from Inggris juga, gitu kan. Kuliah berikutnya kalau masih belum ada saya bawa itu, gitu kan. Nah, kita cek dulu ya Pancasila. Pancasila itu lahir dari negara komunal, gitu ya. Jadi itu akan diterima dengan baik ketika negara-negara di dunia ini adalah masyarakatnya komunal, Asia, Afrika, gitu ya. Nah, komunalnya Indonesia itu masyarakat sudah taken for granted. Saya tidak tahu persis, belum menemukan literatur bahwa orang Batak itu berasal dari mana, orang Jawa dari mana. Tapi saya terima sebagai taken for granted. Sudah ada sejak di situ dengan ciri-ciri demografisnya. Peta dunia ini ya, ini garis-garis itu membuat kata-kata sendiri itu. Nah, jadi ada komunalnya.
lahir dari masyarakat komunal. Nah, kemudian tidak begitu diterima di Amerika misalnya, itu masyarakat individual. Nah, Jakarta juga individual, Jakarta, gitu ya. Masyarakat Amerika itu komunalnya adalah akhirnya si suku Indian. Ketika imigran masuk setelah Columbus masuk ini, di sana ada pulauan ini masuk semua, akhirnya imigran. Ada individu, ada kelompok, bukan komunal, individu dan kelompok. Kita begitu hidup di sana, kan satu langkah yang harus dilakukan adalah mempertahankan hidupnya sendiri-sendiri. Artinya individual. Itu. Nyari apa? Nyari makan minum. Apa itu? Modal. Jadi kapital. Itu. Jadi penekanannya adalah individual, kapital. Untuk apa? Untuk makan minum dan senang-senang. Hedonisme. Jadi ketika nilai itulah subur di Amerika. Nah, saya balik ke Indonesia. Indonesia komunal, semua serba bersama. Nah, Pancasila itu lahir dari serba bersama tadi. Sehingga dia paham, tapi tidak bisa hidup di sana. Karena memang lahannya itu lain. Gitu kan. Ya, toh? Ikan lele itu dimasukkan ke kolam yang bersih, ikan koi itu nggak hidup ya. Kepalanya doang yang besar nanti. Ya, tapi koi, nah seperti itulah kira-kira ya perbandingan. Jadi saya mengatakan Pancasila tidak go internasional, tapi sebagai nilai dipahami, tidak ada di sana. Gitu. Enggak, yang memang masyarakatnya lain, gitu kan. Nah, tapi kalau ditanya teman-teman di Afrika, bisa hidup di sana itu, karena komunal-komunal. Nah, jadi dengan latar belakang itu makanya saya kenceng. Hukum itu tidak terlepas dari faktor sosial budaya. Sosial budaya isinya komunal-komunal. Gitu kan. Nah, jadi bisa nggak nanti masyarakat Indonesia itu lama-lama individual? Tidak bisa sepanjang ada nama Papua, sepanjang ada nama Dayak, sepanjang ada Medan, Batak. Itu tidak bisa. Berarti kalau yang ada bisa berarti perspektif geografis. Iya. Itu kalau bisa dikaitkan dengan teknologi apa ngomong jauh akan satu sistem ada interaksi ini kebutuhan apa masing-masing akan diakomodasi adaptasi sehingga pada titik tertentu seperti pertanyaan dosa sebelumnya ini pada titik tertentu mungkin dua tahun 20 tahun akan datang ini sudah mengglobal menyatu sehingga sekarang geografis tadi karena sudah mindsetnya bersama gitu. Sehingga itu membentuk kultur dan sosial dan budaya yang sama maka hukumnya akan sama bisa seperti itu gitu kan. Sepanjang masyarakatnya seperti masyarakat Jawa. Jawa itu dengan tanah kan tidak patuh, tidak menjadi satu. Tapi kalau masyarakat bisa maaf ya nyebut Dayak gitu ya, tempatnya disinggung, marah orangnya. Berarti tanah dengan orang itu masih ya. Ya, itu. Jadi nama tadi, sepanjang namanya masih seperti itu, gitu kan. Sekarang Jakarta, masyarakat Jakarta, nyebutnya bagaimana? Kan masyarakat Jakarta, gitu kan. Enggak, maksudnya namanya Jakarta kan, masyarakat Jakarta, gitu kan. Bukan masyarakat Jawa, bukan masyarakat Batak, gitu. Nah, Batak itu juga terikat pada tanahnya. Minangkabau juga terikat, ada penjaganya, ketua adat, luas tanah, dan anak kemenakan. Jadi saya punya, ini masih jangka waktu yang sangat lama, tidak unpredictable, gitu ya. Kapan itu menyatunya? Tapi bisa kalau kota-kota baru bentukan, seperti IKN nanti. Ya toh, IKN nanti di Jakarta ini kan sudah individual. Nah itu sepanjang namanya masih Batak, gitu ya, Dayak, Papua. Itu kan lekat dengan tempat. Nah itu kajian saya ya, interpretasi saya seperti itu.
Tapi kalau Jakarta sekarang mau ngomong apa ini? Isinya sudah banyak. Nah, kalau membanding-bandingkan negara tadi yang saya sebut, ya mungkin akan bisa disandingkan dengan Jakarta. Sudah individual. Itu kan? Oke, ini penjelasan berikutnya. Oh, terima kasih. Kalau nggak pas jadi pas-paskan. Iya. Itu stoknya pada stok ini mereka itu Tokopedia itu habis. Siapa yang bisa kamu beli? Nah, itulah saya punya pengalaman seperti itu kan. Sudah dijual mahal sama Tokopedia itu kan. Saya kan begini. Akhirnya saya menerbitkan sendiri. Bukan, maksud saya mendirikan penerbit di FHW Press. Buku-buku berikutnya itu enggak saya terbitkan di penerbit yang komersial. Saya kesulitan menjangkau, dia nggak lapor saya, menerbitkan berapa, gitu kan. Dibilang habis tapi masih ada, belum gitu kan. Jadi nggak bisa ngontrol saya. Nah, buku berikutnya itu saya terbitkan di FHW Press, ketuanya saya. Itu untuk menyelamatkan saya. Nah, kemudian guru besar ini kan tiap 2 tahun diminta bukunya. Kalau saya menghubungi buku-buku yang saya sudah terbitkan di luar itu, awalnya bangga, tapi nanti menjadi masalah. Saya nggak bisa ngambil, nggak bisa ngontrol gitu. Tapi kalau saya terbitkan sendiri, mau diminta kapanpun, gitu, saya bisa menerbitkan. Nah, itu. Nah, yang itu memang saya perbanyak sendiri. Ya ada. Kalau saya lihat sih di cover itu Ya Grasindo. Grasindo kan penerbit besar, gitu kan. Saya sulit jangkau. Nah, saya hubungi yang menerbitkan. Saya udah pindah pro itu. Nah, susah juga. Gitu ya. Nah, jadi artinya jadi orang yang merugi. Enggak saya ini ditanya sama ini penjelasan tambahan ya teman-teman yang ada di layar, mudah-mudahan bisa clear pandangan saya, sebarkanlah pandangan saya, punya kepentingan itu aja. Nah, kalau saya ini sudah jarang membaca. Pernah teman saya dari Padang, dari bandara ke Jakarta, duduk satu mobil bus itu. Mas Adi, kan saya dari Andalan. Ditanya kan, waktu dulu kan baca buku banyak itu. Waktu mau dokter, misalnya kalau Purwadi 1 bulan baca 10 buku, itu dokter. Setelah profesor mungkin lebih dong. Nah, saya malah sudah nggak baca buku. Ya, saya sudah menjadi pabrik, walaupun kecil dari pabrik. Begitu ya. Nah, jadi saya harus bertanggung jawab mengeluarkan pada baru saya. Kalau saya masih membaca buku sana sini, kan saya tulis kematian ilmu hukum saya telan sendiri. Ya, baik, teman-teman yang ada di virtual, saya senang sekali Anda bisa mendengar, walaupun ditinggal makan minum, saya nggak tahu di situ ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kuliah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Mama tetap betapa